Pernah nggak sih kamu merasa khawatir akan hal-hal yang tidak terduga dalam hidup? Seperti tiba-tiba motor kamu hilang di parkiran. Atau ketika kamu harus rawat inap karena sakit, dan tagihan rumah sakit bikin jantung berdebar lebih kencang dari penyakitnya sendiri. Atau, yang lebih menyakitkan, kepala keluarga pergi mendadak, meninggalkan keluarga tanpa tabungan. Semua ini adalah hal yang sebenarnya jarang kita pikirkan dalam-dalam. Kita merasa hidup akan baik-baik saja, sampai tidak. Dan disinilah konsep asuransi hadir. Bukan untuk membuat hidup bebas dari risiko, tapi untuk membuat risiko itu bisa ditanggung bersama. Tapi, asuransi itu sebenarnya apa sih? Kenapa sering dianggap menakutkan, rumit, bahkan ada yang bilang penipuan terselubung? Tenang, video ini akan ngebahas semuanya dengan tuntas dan santai. Mulai dari konsep dasarnya, cara kerjanya, contoh kasus nyata, sampai kesalahan umum yang bikin orang kecewa sama asuransi. Kita akan membedahnya seperti cerita. Karena asuransi bukan hanya soal polis dan premi, tapi soal cara kita menyiapkan diri untuk hal-hal yang tak terduga. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Asuransi, secara sederhana, adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama adalah kamu, sebagai tertanggung. Dan pihak kedua adalah perusahaan asuransi, sebagai penanggung. Kamu setuju untuk membayar sejumlah uang secara rutin, yang disebut premi. Dan sebagai gantinya, perusahaan asuransi setuju untuk memberikan kompensasi jika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Misalnya, kamu ikut asuransi mobil. Lalu, suatu hari mobilmu ketabrak dan rusak parah. Asuransi akan mengganti biayanya, sesuai ketentuan di perjanjian. Tapi tunggu dulu, kenapa mereka mau bayar? Dari mana uangnya? Inilah keunikan sistem asuransi, prinsip gotong royong modern. Bayangkan ada 1.000 orang, masing-masing membayar premi Rp100.000 per bulan. Terkumpul 100 juta rupiah. Nah, dari 1.000 orang itu, hanya sedikit yang benar-benar mengalami musibah. Uang dari mereka yang tidak mengalami musibah, dipakai untuk membantu yang sedang kesulitan. Ini bukan sulap, ini adalah manajemen risiko kolektif, dan sudah dipakai sejak ratusan tahun lalu. Tercatat, bentuk awal asuransi maritim sudah ada sejak abad ke-14 di Italia, dan hingga kini, sistem ini makin berkembang dan makin kompleks. Tapi intinya tetap satu, mengalihkan risiko dari individu ke kelompok, dengan cara yang legal dan terstruktur. Banyak orang hanya tahu asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, padahal jenisnya jauh lebih banyak, dan setiap jenis punya fungsi dan cara kerja sendiri. Pertama, asuransi jiwa. Ini akan memberikan uang pertanggungan jika kamu meninggal dunia. Biasanya dipakai untuk melindungi penghasilan keluarga. Kedua, asuransi kesehatan. Menanggung biaya rumah sakit, rawat inap, bahkan operasi. Ketiga, asuransi kendaraan. Melindungi mobil atau motor dari risiko tabrakan, kehilangan, atau kerusakan. Keempat, asuransi properti. Menjaga rumah atau ruko kamu dari kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Kelima, asuransi pendidikan. Biasanya berbentuk unit link, yang tujuannya menyiapkan dana pendidikan anak. Ada juga asuransi perjalanan, asuransi usaha, bahkan asuransi gadget. Uniknya, semakin spesifik asuransi, semakin sempit juga cakupan risikonya. Tapi, justru disitulah pentingnya memahami kebutuhan pribadi. Karena asuransi bukan soal siapa paling lengkap, tapi siapa paling tepat. Jangan sampai kamu beli asuransi kesehatan, tapi penyakit yang kamu derita ternyata tidak di-cover. Atau kamu ambil asuransi mobil, tapi nggak termasuk kehilangan. Penting banget baca polis secara menyeluruh. Karena jenis asuransi sangat banyak dan tidak semua cocok untuk semua orang. Nah, sekarang mari kita bahas prosesnya. Bagaimana asuransi itu bekerja dari awal sampai akhir? Pertama, kamu membeli polis. Ini adalah dokumen resmi yang menjelaskan perjanjian antara kamu dan perusahaan asuransi. Kamu akan membayar premi secara berkala, bisa bulanan, tahunan, atau sekali bayar. Premi ini ditentukan dari banyak faktor: usia, jenis kelamin, pekerjaan, gaya hidup, dan cakupan yang kamu pilih. Setelah itu, kamu resmi menjadi peserta. Jika suatu hari kamu mengalami musibah yang sesuai dengan isi polis, misalnya kecelakaan, sakit, atau bahkan meninggal dunia, kamu bisa mengajukan klaim. Proses klaim ini adalah inti dari layanan asuransi. Kamu mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan: formulir klaim, surat keterangan dokter, bukti transaksi, dan sebagainya. Perusahaan asuransi akan mengevaluasi, dan jika semuanya sesuai, mereka akan membayar manfaat atau santunan. Tapi proses ini kadang bisa berbelit kalau kita tidak paham prosedurnya. Makanya, penting untuk selalu menyimpan dokumen penting, dan pastikan semua informasi kamu di polis sudah benar. Salah nama,
alamat, atau status kesehatan bisa membuat klaim ditolak. Kedengaran emang. Tapi jika dipahami sejak awal, semuanya bisa jadi sangat jelas dan masuk akal. Banyak orang kecewa dengan asuransi, bukan karena produknya jelek, tapi karena ekspektasi dan pemahaman yang salah. Kesalahan pertama, menganggap asuransi sebagai tabungan. Padahal asuransi adalah perlindungan, bukan investasi utama. Kecuali kamu ambil produk unit link, yang menggabungkan keduanya. Kesalahan kedua, tidak membaca isi polis. Akibatnya, ketika klaim ditolak karena syarat tidak terpenuhi, orang merasa ditipu. Padahal dari awal sudah dijelaskan di dokumen. Kesalahan ketiga, beli asuransi karena diajak teman. Tanpa tahu kebutuhannya sendiri. Hanya karena nggak enak nolak, atau tergiur iming-iming cashback dan bonus. Asuransi seharusnya dibeli karena kebutuhan, bukan karena bujukan. Dan yang paling penting, jangan nunggu sampai ada musibah baru sadar pentingnya asuransi. Karena pada saat itu, biasanya sudah terlambat. Asuransi bukan soal takut mati, tapi soal peduli terhadap yang ditinggalkan. Mindset inilah yang perlu ditanamkan. Buat kamu yang lajang, mungkin belum merasa penting. Tapi bagaimana kalau kamu adalah tulang punggung keluarga? Bagaimana kalau kamu punya anak kecil yang masih butuh biaya pendidikan? Strategi memilih asuransi yang tepat dimulai dari mengetahui risiko terbesar dalam hidupmu. Apakah itu kesehatan, kecelakaan, kehilangan penghasilan? Setelah itu, sesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jangan memaksakan premi tinggi kalau penghasilan pas-pasan. Lebih baik punya perlindungan kecil tapi realistis, daripada tidak punya sama sekali. Dan pilihlah perusahaan asuransi yang kredibel. Cek rekam jejaknya, review nasabah, serta layanan klaimnya. Kalau perlu, gunakan jasa agen yang benar-benar paham produk, bukan sekadar jualan. Karena asuransi yang baik bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok dengan hidupmu. Jadi, sudah siap menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak? Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Untuk benar-benar memahami dampak asuransi dalam kehidupan nyata, mari kita lihat dua cerita. Cerita pertama datang dari Pak Haris, usia 45 tahun, karyawan swasta, punya 2 anak yang masih sekolah dasar. Beberapa tahun lalu, Pak Haris terkena serangan jantung dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit swasta di Jakarta. Biayanya lebih dari 100 juta rupiah. Tapi karena Pak Haris sudah punya asuransi kesehatan pribadi sejak lama, seluruh biaya tersebut ditanggung penuh. Istrinya tidak perlu pinjam uang sana-sini. Anaknya tetap bisa lanjut sekolah tanpa hambatan. Dan dalam beberapa bulan, Pak Haris bisa kembali bekerja tanpa membawa beban utang. Sekarang bandingkan dengan cerita kedua. Namanya Bu Mira, pedagang kecil di pasar. Suaminya meninggal mendadak karena kecelakaan lalu lintas. Karena tidak memiliki asuransi jiwa, Bu Mira harus menanggung semua beban sendiri. Tabungan yang sedikit habis untuk biaya pemakaman dan kebutuhan darurat. Anak-anak harus putus sekolah karena tidak ada penghasilan tetap yang masuk. Padahal, dengan premi sekitar 150.000 per bulan, Bu Mira sebenarnya bisa punya perlindungan jiwa suaminya sejak jauh hari. Dua cerita yang sangat kontras, tapi sangat nyata. Inilah yang membuat asuransi bukan sekadar produk keuangan, tapi bentuk tanggung jawab terhadap masa depan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Dan sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya asuransi setelah semuanya terlambat. Pertanyaan yang sering muncul, kenapa masih banyak orang takut atau malas membeli asuransi? Jawabannya bisa disederhanakan, karena kurang edukasi. Banyak orang melihat asuransi sebagai sesuatu yang rumit, penuh istilah asing, dan seringkali terdengar menjebak. Padahal, kebingungan itu muncul karena kita tidak terbiasa membahas risiko secara terbuka. Di sekolah, kita diajari matematika, sejarah, bahkan fisika. Tapi, tidak diajari soal manajemen risiko pribadi dan perlindungan finansial. Orang tua pun jarang membicarakannya, karena merasa tabu atau kurang paham. Disinilah peran penting edukasi keuangan, bukan hanya dari institusi formal, tapi dari konten seperti ini. Kita perlu membiasakan diri berpikir jangka panjang. Bukan soal kalau terjadi, tapi kapan terjadi. Karena risiko bukan pertanyaan jika, tapi pertanyaan kapan nih. Dan asuransi adalah jembatan antara ketidakpastian dan keamanan. Edukasi ini juga penting agar kita tidak terjebak membeli produk yang tidak sesuai, agar tidak mudah tertipu oleh agen yang sekadar mengejar komisi. Dan yang paling penting, agar kita tahu bahwa punya asuransi bukan berarti tidak punya iman. Justru itu adalah bagian dari ikhtiar, persiapan, dan kepedulian. Di era sekarang, di mana biaya hidup makin tinggi,
dan risiko makin kompleks, asuransi bukan lagi pilihan tambahan, tapi bagian dari kebutuhan dasar. Dulu mungkin orang bisa hidup tanpa asuransi karena biaya pengobatan masih murah. Sekarang, rawat inap di rumah sakit kelas menengah saja bisa menembus 5 juta rupiah per malam. Operasi ringan bisa puluhan juta rupiah. Belum lagi risiko kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau bencana alam yang makin sering terjadi. Asuransi bukan jaminan bahwa hidup akan selalu aman, tapi ia memberi kita waktu. Waktu untuk pulih, waktu untuk berpikir, dan waktu untuk menjaga orang-orang yang kita sayangi tetap berada di jalur kehidupan yang layak. Dan di era digital, asuransi pun makin mudah diakses. Kini, kita bisa membeli polis, konsultasi dengan agen, bahkan mengajukan klaim hanya lewat aplikasi di ponsel. Teknologi mempermudah, tinggal kemauan dan pemahaman yang perlu kita perkuat. Akhirnya, kita sampai pada simpulan dari cerita ini. Asuransi adalah alat yang bisa sangat berguna, atau sia-sia, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika kamu membeli asuransi tanpa paham isinya, itu seperti membeli helm mahal, tapi dipakai di tangan. Kalau kamu merasa asuransi tidak penting, itu mungkin karena kamu belum pernah kehilangan sesuatu yang paling kamu jaga. Ingat, hidup itu penuh kejutan. Dan banyak dari kejutan itu tidak menyenangkan. Asuransi bukan penghapus masalah, tapi penyangga agar masalah itu tidak menghancurkan segalanya. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus mencari uang, tapi pikirkan juga bagaimana Tom melindungi apa yang sudah kamu punya. Buat daftar risiko yang paling mungkin kamu alami. Tentukan mana yang paling perlu perlindungan, dan pilih asuransi yang sesuai. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling kamu pahami. Karena pada akhirnya, keputusan terbaik bukan yang paling cepat diambil, tapi yang paling siap dijalani. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight